Selamat berjumpa kembali bersama saya dalam acara Serambi Religius. Ibu bapak, saudari-saudara umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita masih mau melanjutkan edisi yang kedua, bicara tentang hal yang di satu sisi menakutkan, tetapi sebagai orang beriman harus melihatnya itu sebagai sesuatu yang membuat kita siap dan berani. Kali ini saya ingin melanjutkan materi tentang pandangan Katolik, arti kematian menyangkut soal aspek pastoral. Apa aspek pastoral dari ajaran tentang kematian Kristus? Ketika berbicara mengenai kematian yang menjadi fokus perhatian gereja, justru kehidupan, yaitu kehidupan di dunia ini maupun kehidupan di dunia kekal. Karena hidup manusia ada batas waktunya, maka orang harus menjalani kehidupan di dunia ini sebaik-baiknya, mengikuti kehendak Allah, sehingga pada akhirnya nanti di dunia akhirat dia akan diperkenankan oleh Allah untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan dia akan disambut oleh Allah Bapa bersama seluruh bala tentara sorgawi, dan dia berada di sisi kanan Bapa. Menyangkut sisi kanan Bapa ini, ada seorang ibu muda yang pernah memprotes kepada sang pastor ketika setelah mengadakan misa arwah. Pastor itu mengatakan bahwa marilah kita berdoa semoga arwah yang bersangkutan diterima oleh Allah dan duduk di sisi kanan Bapa. Lalu ibu itu bertanya kepada pastor, "Pastor, mengapa harus berada di sisi kanan Bapa?" Pastor ini pun tidak mau kalah. Pastornya bertanya lagi kepada ibu itu, "Jadi kalau untuk ibu kira-kira maunya di mana?" "Loh, kalau saya di pangkuan Allah Bapa dong." Lalu pastor dengan guyon mengatakan, "Ibu aja gendut segitu, Allah Bapa jadi kempesnya entar." Saudara-saudara yang terkasih, maka makna pastoral yang akan kita ajarkan kepada umat beriman sekalian adalah bagaimana menghayati kematian sebagai transisi dari dunia fana menuju dunia keabadian, dan di sana Tuhan Yesus siap menyambut kita. Lalu pertanyaan lanjutnya adalah, bagaimana rumusan doa penyerahan bagi orang yang beriman, bagi jiwa umat Katolik yang sudah meninggal? Nah, ini suatu pertanyaan yang perlu menjadi refleksi bersama. Sering sekali orang mengatakan bahwa bertolaklah dari dunia ini, hai saudara-saudari dalam Kristus, atas nama Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan engkau, atas nama Yesus Kristus Putra Allah yang hidup, yang menderita sengsara untuk engkau, atas nama Roh Kudus yang dicurahkan atas dirimu, semoga pada hari ini engkau ditempatkan dalam ketentraman dan memperoleh kedamaian bersama Allah di dunia Sion yang suci, bersama Maria Perawan yang suci dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef dan bersama semua malaikat dan orang kudus Allah. Inilah rumusan doa penyerahan. Oleh karena itu, ketika ibu bapak dan saudari-saudaraku yang terkasih menghadapi sesamamu menjelang ajal, masih saja pro kontra, dalam arti bahwa sering sekali orang mengatakan, "Wah, kok bagaimana orang ini sudah dalam kondisi begini kok belum juga menghembuskan nafas terakhir." Berdoalah doa penyerahan itu. Lalu yang berikut,
Bagaimana iman Katolik mengenai pengakuan akan adanya reinkarnasi? Re artinya kembali, inkarnasi artinya penghadiran Tuhan Yesus di dalam diri manusia. Maka reinkarnasi artinya mengakui adanya kelahiran kembali ke dunia setelah kematian. Ini harus dicatat dengan baik-baik. Katekismus Gereja Katolik tegas mengatakan bahwa apabila jalan hidup di dunia kita yang satu-satunya sudah berakhir, dalam Lumen Gentium nomor 48, kita tidak kembali lagi untuk hidup beberapa kali lagi di dunia. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi. Dalam Ibrani bab 9 ayat 27, dan sesudah kematian tidak ada reinkarnasi. Harus dicatat dengan baik-baik ini. Tidak ada kelahiran kembali ke dunia setelah kematian. Yang ada adalah resurrection, yaitu kebangkitan bersama para kudus di sorga. Lalu apa yang terjadi setelah kematian? Kitab Katekismus Gereja Katolik dengan lantang berbicara mengenai adanya pengadilan khusus yang terjadi segera setelah orang mengalami kematian. Maka hebatnya orang Katolik. Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa agama Katolik mengimani 3 dunia. Dunia fana, dunia api penyucian, dunia abadi, yaitu kebahagiaan sorgawi. Dunia api penyucian inilah yang sering disebut sebagai dunia pengadilan, atau dikatakan dunia di mana orang akan mengikuti seleksi. Maka masa purifikatorium, masa penyucian diri harus didukung dengan doa-doa. Allah yang maha kuasa, maha rahim dan penuh kebaikan mendengarkan doa kita, lalu mengadakan seleksi kepada yang bersangkutan setelah kematian di dunia sebelum dia mengizinkan welcome to sorga. Inilah yang terjadi setelah kematian. Lalu di ujung-ujung semuanya itu adalah apakah yang dimaksudkan dengan kebangkitan badan? Katekismus Gereja Katolik nomor 997 menyatakan, pada saat kematian di mana jiwa berpisah dari badan, tubuh manusia mengalami kehancuran setelah jiwanya melangkah menuju Allah dan menunggu saat di mana ia sekali kelak akan disatukan kembali dengan tubuhnya. Oleh karena itu, jiwanya berkat kebangkitan Yesus diangkat menuju sorgawi. Oleh karena itu berkali-kali saya katakan sekali lagi, badan hancur lebur di dalam tanah, sedangkan jiwa diangkat menuju kemuliaan sorga. Yang berikut, apa makna kebangkitan Kristus bagi umat beriman yang percaya kepadanya? Bahwa sesungguhnya adalah kebangkitan Kristus merupakan jaminan bagi orang beriman yang telah meninggal. Kristus telah bangkit sebagai yang sulung, maka kita anak-anaknya juga akan dibangkitkan sebagai adik-adiknya. Yang berikut, siapakah yang akan bangkit? Jelas,
Ibu bapak saudari-saudaraku yang terkasih, yang akan bangkit adalah semua orang yang telah mati. Dan mereka ini adalah orang-orang yang dalam konsep tertentu selama hidupnya di dunia mengikuti ajaran-ajaran Tuhan, maka di api penyucian dia akan diseleksi lolos masuk sorga. Lalu bagaimana dengan orang yang meninggal karena bunuh diri? Itu konteks lain lagi. Itu merupakan dosa melawan Roh Kudus, maka disebutkan adanya roh yang bergentayangan layak dikenakan kepada orang yang bersangkutan. Bagaimana dengan ajaran tentang kebangkitan badan? Diwahyukan secara bertahap, dan bagaimana pula yang dimaksudkan dengan kehidupan kekal. Kehidupan kekal adalah keberadaan yang tidak dibatasi oleh waktu dan juga tidak dibatasi oleh ruang. Kehidupan kekal adalah suatu suasana yang memberikan jaminan kebahagiaan sorgawi bagi orang yang telah meninggal, dan dia tidak akan lagi mengalami duka cita seperti berada di dunia fana ini. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, dengan demikian kira-kira inilah gambaran bagaimana soal makna kematian dan bagaimana beberapa poin penting yang saya garis bawahi ini semoga menambah kasana iman kita dan kiranya membuat kita selalu berjaga-jaga. Isilah puli-puli kehidupanmu, isilah buli-buli kehidupanmu dengan minyak, sehingga tiba saatnya nanti pengantin datang, kita menyongsong dalam keadaan terang dan cahaya menuntun langkah kita menuju rumah Bapa sorgawi. Amin.